Cek 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 cek. Masuk gak ada suaraku? Masuk Mas. Oke, Masuk, ya. Pak. Ya. Oke. Sebelumnya sorry ya kalau ini mungkin agak rame. Terlalu rame kah? Tidak, Kak. Masih terdengar suaranya. Oke, siap. Ya, jadi oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, jadi mulai malam ini ya, mulai minggu ini kita udah belajar fokus di masing-masing divisi, dan sekarang ini kita di kelas program. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung ke materi aja. Silakan Mas Ali, untuk waktu dan medianya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Victor. Ini suara saya apakah terdengar? Terdengar Mas. Dengar ya. Izin untuk share screen. Oke. Oke, langsung aja. Untuk hari ini kita masuk ke pembahasan tentang GPIO. Secara umum GPIO itu general purpose input ataupun output. Itu maksudnya pin-pin input ataupun output yang ada di microcontroller. Sebelum masuk ke materi, ada sedikit cuplikan dari hasil hasil kuesioner kemarin. Jadi kebanyakan memang sudah pada mempelajari dasar-dasar C ataupun C++, terus juga penyusunan algoritma. Elektronika digital lumayan sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Sisanya ada yang pernah belajar tentang web programming ataupun dan lain, malah merangkai sysminnya, ya bagus lah. Cuma di sini karena kita fokusnya kan microcontroller, jadi nggak mungkin juga saya bikin materi yang benar-benar fokus ke elektronika digital ataupun ke C ataupun ke penyusunan algoritma. Nah, terus ngapain dibikin kuesioner itu? Jadi nanti gaya penyampaian untuk di tiap-tiap materi itu sekiranya bisa mencakup beberapa topik atau menyentuh beberapa topik yang berhubungan dengan elektronika digital ataupun konsepsi atau C++ atau algoritma. Gitu aja sih, biar ada gambaran aja. Oh, ternyata audiensnya belajarnya sejauh ini kayak gini. Tapi baguslah, sejauh ini berarti teman-teman banyak yang udah dapat basic. Lalu untuk saran materi ini juga terima kasih, banyak saran yang bagus. Ada juga saran-sarannya ya yang berhubungan dengan microcontroller, seperti pemakaiannya untuk contoh implementasinya menggunakan Arduino ataupun SP32, itu nanti bisa kita rencanakan. Nah, ada juga saran yang sebenarnya bagus, cuma itu bukan cakupan bahasan kita sebagai orang yang baru belajar microcontroller. Maksudnya itu ada di pembahasan lain. Contohnya ya ini tentang saran-saran yang menyarankan untuk artificial intelligence, machine learning ataupun ROS. Itu bagus sebenarnya sarannya, dan mungkin bisa jadi masukan untuk teman-teman dari Roboholic, Mas Victor, atau mungkin saya sendiri untuk mengagendakan ada sesi khusus untuk ROS ataupun machine learning. Itu kalau machine learning sama artificial itu lanjutan dari pembelajaran tentang control system sebenarnya. Kalau ROS sendiri itu lebih ke ROS itu kayak kumpulan library untuk menunjang riset robotik. Memang di luar negeri itu sudah
sudah lumrah research menggunakan ROS. Kayaknya kok yang ketinggalan tuh baru Indonesia, bahkan defense juga termasuk jarang. Terus juga ada saran tentang cara kerja robot yang ada di PENS, itu juga bisa. Sebenarnya saya memahaminya saran ini seperti reverse engineering. Jadi kalau biasanya engineer itu mulai dari konsep yang pecah-pecah, seperti dia memahami microcontroller, terus sensor, terus aktuator, terus digabungkan jadi satu menjadi satu sistem embedded ataupun jadi satu robot. Ini kita reverse, kita balik. Jadi kita tahu ada robot pengikut garis itu gimana sih sistemnya, kita preteli satu persatu, maksudnya konsepnya. Terus nanti dalam konteks microcontroller itu gimana, nanti berarti apa aja pin peripheral yang dipakai untuk input dan outputnya, itu nanti juga bisa diagendakan jadi satu materi khusus ya, beberapa pertemuan setelah inilah. Kalau kita konsep sudah dapat beberapa materi yang sebenarnya basic gitu. Oke. Dan sebenarnya ya kalau gambaran kita hari ini atau secara umum nggak benar-benar kayak gini, tapi secara umum seperti ini. Jadi kita akan mengimplementasikan GPIO, konsep GPIO menggunakan Arduino. Di samping faktanya mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mempelajari basic elektronik, tapi nggak apa-apa, itu nanti bisa sambil jalan. Dan memang faktanya setahu saya di jurusan-jurusan itu semuanya pasti dapat kok mata kuliah elektronika digital, minimal jurusan-jurusan cabangnya departemen elektronika. Terus juga mekatronika itu di jurusan mekatronika juga ada materi elektronika digital. Itu nanti sambil jalan kita kena materi-materi itu. Tapi kalau tetap masih pengen detail, nggak apa-apa, itu ada beberapa referensi. Kalau elektronika digital, kalian bisa buka link yang ini ada di PPT, itu dari PENS. Jadi bahan ajar seenggaknya sampai angkatan saya, sebenarnya itu kayaknya materi udah lama banget, tapi sampai angkatan saya pun masih kepake. Itu ada elektronika digital 1 sampai elektronika digital 2 lengkap. Jadi kalau kalian mau belajar lebih mendetail tentang elektronika digital, bisa buka itu dan coba latihan menggunakan menggunakan materi yang ada di situ. Terus kalau Codeverse ya untuk detailnya kalian bukan detail sih, untuk melatih kalian lebih mahir dalam menyusun algoritma. Oke, sebenarnya itu aja kalau dari PPT. Sekarang kita langsung masuk aja ke praktikal, kita langsung coba aja menggunakan simulasi Proteus. Oh ya, sebelumnya kan ini mungkin ada teman-teman yang memiliki kesulitan dalam instalasi. Nanti ada sesi, nanti silakan teman-teman yang punya kesulitan ataupun nanti bisa sharing aja. Nanti insya Allah saya bantu untuk penyempurnaan instalasinya. Kalau ini untuk yang jadi yang belum selesai instalasinya tolong menyesuaikan dulu. Kalau yang sudah silahkan bisa dibuka Proteusnya. Terus untuk memulai satu project baru bisa diklik di sini untuk memulai skematik baru. Loading. Nah, sudah. Terus karena kita hari ini mau nyoba GPIO, kita coba project yang sederhana dulu. Ini hello world-nya Arduino istilahnya. Ini Blink-LED. Kita akan mencoba percobaan Blink-LED, LED kedip-kedip. Dan yang kita butuhkan seenggaknya ada Arduino. Kita
Kita pakai yang Uno saja, Arduino Uno. Lalu ada LED. Jangan lupa LED-nya yang dipilih yang ada keterangan aktif. Warnanya terserah mau pakai green, mau pakai yellow, mau pakai red, nggak ada masalah. Bisa pakai red. Terus masukin resistor sekalian. Sebenarnya untuk simulasi nggak ada masalah signifikan sih kalau misalnya kalian nggak pakai resistor. Cuma kalau di rangkaian nyata biasanya untuk memasang LED biasanya ada resistor untuk menghambat arusnya biar nggak terlalu besar yang masuk ke LED. Kita biasanya pakai hambatan 220 ohm atau ya nggak lebih dari itu lah. Ini kita rangkai ya. Sekarang kita hubungkan pin ke-13. Lalu ini resistor kita hubungkan ke LED. Lalu di sini klik terminal mode. Kita pilih ground. Kita hubungkan LED-nya yang negatif itu ke ground. Ini diubah. Cukup 220. Ini jadi ya satu rangkaian untuk link LED pembuatan programnya. Ini udah ada yang sudah pada install platform IO, bisa klik yang gambar alien ini. Kalau ingin membuat project baru tinggal klik new project. Nanti nunggu loading, kalian tulis saja nama projectnya misalnya GPIO gitu. Terus habis itu boardnya kita pakai Arduino Uno kan, tulis saja Arduino Uno. Nah, ini kalau kalian mau ganti lokasi filenya bisa menggunakan ini, kalian arahkan, navigasikan ke lokasi file yang kalian mau pakai. Kalau enggak ya ini defaultnya di C sih biasanya, di apa ya, filenya user kalau enggak salah. Oke, kalau sudah nanti tinggal klik finish. Kalau saya sendiri udah bikin foldernya soalnya, jadi saya nggak perlu klik finish. Saya klik di sini explore. Saya sudah bikin GPIO. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai finish, itu nanti keluar file ini, file GPIO atau sesuai namanya itu yang kalian buat. Klik di src atau source. Di sini ada main.c++. Nah, di sini kita bikin programnya. Terusnya platform IO itu ada ya, ada suggestion functionnya di bawah itu. Jadi kalian belum selesai ngetik pun bisa langsung enter kayak digital. Kalau setahu saya di Arduino IDE nggak ada kayak gitu. Iya, nggak ada mas. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, lalu ini apa sih maksudnya? Jadi gini, secara umum dulu ya, apa bedanya void setup sama void loop kalau di Arduino, pemrograman Arduino itu. Jadi void setup ini untuk program-program yang jalannya sekali jalan, kalau loop ini yang pengulangan. Kalau kita gambarkan di flowchart itu seperti ini. Misal start ya. Lalu
void setup. Oh iya sebentar, sorry ya nyela. Jadi Ya. gini teman-teman, kan ini Mas Ali buka server-servernya nggak bisa lihat chat di Gmeet ya. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau nanya langsung on mic gitu aja ya Mas Ali ya. Oh iya, benar. Kalau misalnya kecepatan atau apa langsung di interrupt aja, di Ya, interrupt saja. ini Mas Jimli mau nanya, barangkali bisa on mic, langsung on mic aja nggak apa-apa. Harus saya cek sekalian. Ya, Masih mohon maaf saya tidak dapat. Oh, extensionnya Visual Code ada banyak, cuma yang kita pakai platform IO sekarang. Saya lanjutin dulu ya. Nanti untuk apa? Kalau misalnya mau langsung ada pertanyaan, langsung bilang aja lewat on mic aja. Nah, ini saya pakai diagram untuk bikin apa flow chartnya. Oke, jadi itu tadi apa? Untuk void setup, dia sekali jalan. Nanti setelah semua perintah-perintah yang di void setup ini sudah dilakukan, dia masuk ke void loop dan dia melakukan pengulangan terus-menerus. Jadi kalau di program ini ya, ini sebenarnya apa pin mode 13 output ini untuk declare aja bahwa pin 13 itu adalah output, fungsinya sebagai output. Lalu di program void loop ini maksudnya digital write itu apa? Digital write itu menuliskan nilai digital untuk pin 13 yang nilainya itu high itu kalau di binary itu 1, kalau low itu 0 gitu. Jadi maksudnya ketika apa namanya yang digital write ini apa LED di pin 13 hidup. Lalu untuk yang selanjutnya yang di pin 13 mati ketika digital write 13 low. Nah, adapun untuk delay ini maksudnya penundaan sebelum lanjut ke proses perintah selanjutnya. Jadi dia akan hidup LED 13 ini hidup selama 500 milisecond. Nanti habis itu mati selama 500 milisecond, kembali lagi seperti itu. Jadi dia akan kedip-kedip, hidup setengah detik, mati setengah detik, hidup setengah detik, mati setengah detik, seperti itu. Oke, untuk cara mengkompilnya gimana sih kalau di platform IO? Caranya seperti ini. Kita klik yang gambar alien ini. Ini terganggu sama project-project lain. Saya remove dulu. Nah, ini udah ada tulisannya Uno kan, berarti nanti yang dikompil yang filenya ini, filenya yang baru aja kita pakai. Ya, selesai loading dulu.
Oh, yang di compile salah ini. Bukan. Bentar, saya refresh dulu ya VS Code-nya. Gimana? Dia ada yang on mic? Tidak mas, Oh, ya. tidak jadi mas. Siap. Oh, halo mas, Halo. ini bertanya mas, Ya. itu yang input library Arduino data itu wajib apa enggak mas? Ini kalau di platform I/O udah sih, defaultnya kayak gitu. Oh, Sudah bawaan. Ha. bawaan berarti enggak apa ya? Harus pakai itu mas? Ya coba aja kalau misalnya tidak ada ya. Coba ini kalau ada dulu ya. Nanti kalau misalnya tidak ada kayak gimana? Ini kita compile yang ini. Ini compile. Nah ini sukses. Sekarang kalau misalnya apa? Kayak yang tadi ditanyain ya. Ini tak komen berarti kan tidak ada. Nah, kalau di hilang Arduino Dotanya itu jadi gini, platform I/O kan itu dia karena cross platform akhirnya kan dia butuh deklarasi butuh input library ya, input library-nya. Di sini Arduino gitu. Sudah jelas. Nah, oke, kita compile lagi. Siap. Kita compile. Nanti kalau sudah sukses compile, kembali ke ini folderingnya. Lalu kita buka yang .pio ini. Di bawahnya GPIO kan ada .pio. Terus buka yang Uno. Nah, di sini ada firmware.hex. Ini diklik kanan, lalu copy path. Setelah di copy, klik 2 kali Arduino-nya yang di Proteus, di paste. Ya. Jadi ketika di play, LED akan hidup setengah detik, mati setengah detik. Enggak agak lama, tapi ya kalau pakai hardware-nya asli biasanya beda. Ini untuk contoh pertama. Sampai sini dulu ada yang kesulitan nggak? Ada. Oke, karena sejauh ini belum ada pertanyaan. Sekarang kalau misalnya saya mau pakai 2, sekarang saya tambah aja LED-nya.
copy di paste, yang satu dimasukin ke pin ke-12. Berarti bagaimana perubahan program yang harus dilakukan kalau misal keadaannya saya mau bikin dua LED nyala bersamaan, mati juga bersama di waktu yang bersamaan. Delaynya antara nyala dan mati sama setengah detik. Mungkin ada yang bisa jawab? Kakinya itu Tadi ditaruh ada di chat pin masuk 13 Mas. Oh. Gimana? Apa yang perlu ditambahkan? Tambahkan satu LED lagi sama resistor, terus kaki yang min itu ditaruh di pin 13 itu. Gimana? Maaf, putus-putus. Tambahkan LED satu lagi itu kan buat dua LED yang hidup mati sama gitu Mas ya. Siapa tadi? Maaf, suaranya putus-putus. Halo, Mas. Bisa Dengar, Mas? Cek. Ya halo Mas. Nah. Jelas. Gimana? Apa yang perlu ditambahkan? Hidupin LED dua mati hidup sama matinya Mas ya. Ya, nyalanya sama, matinya sama. Mungkin itu Mas ya. Tambahin LED-nya itu digabungin ke pin 13 saja Mas. Oh ya, bisa. Kalau mau di paralel emang bisa. Cuma kalau secara program, ini saya mau ada dua LED di pin yang berbeda. Satunya di pin 12, satunya di pin 13. Berarti di programnya apa yang harus diubah? Ditambahin pin modenya Mas. Ditambah pin mode. Pinnya 12, tipenya output. Output. Lalu di programnya Di digital write pin 12 high gitu Mas ya. ya, betul. Delay 500. Hah? Digital write 12 di low. Kilo. Kita compile. Nah, apply. Ya, benar. Kayak gitu. Sip. Oke, karena apa namanya? Kalau misalnya gantian, apa yang perlu diganti dari kode ini? Jadi 13 sama 12 gantian, hidup sama matinya. Yang di void loop-nya digital write untuk output 12-nya diganti low. Yang low diganti high. Yang low diganti high. Ya, bener sih. Ya sudah, kayak gitu sebenarnya. Secara umumnya gitu. Tambal. Nah, ya, betul, ini gantian. Nah, sekarang ini kan GPIO output ya, ini digital output. Sekarang kita mencoba digital input. Sebagai catatan di apa namanya
pemrograman Arduino atau pemrograman C pada umumnya, ketika ada digital input untuk membaca kondisi dan habis itu memberikan satu perintah tertentu, itu pasti nanti ada ada fungsi kondisional. Jadi kalau kalian sudah pernah mempelajari if, itu sudah menolong untuk memahami kelanjutannya. Ini nanti ada if, ada switch case, ada ya sih. Kalau kondisional itu kalau pengulangan tapi juga berdasar kondisi, bisa pakai for ataupun while, bisa tergantung kasus lah. Oke, yang ini kita hapus ya, Iman, pindah saja. Tidak. Sekarang saya tambah satu button. Ini hari ini materinya agak padat, jadi semoga saya di sini ada banyak diskusi yang bisa dilakukan tentang materi hari ini. Tapi kalau misalnya nanti ada yang merasa kecepatan Mas atau gimana, tinggal bilang aja. Ini sekarang saya mau bikin program untuk membaca pin digital yang ada di pin 11, membaca kondisinya, lalu ketika saya klik maka LED 13 nyala, ketika saya lepas LED 13 mati. Berarti programnya ini ditambah pin mode, namanya digital, ini input itu tinggal pembacaan kondisi aja. If digital read, kebalikannya ya. Kalau read ini kita ngambil keadaan, mengambil kondisi. Kalau write itu kita memberikan kondisi. Ini digital read 11, digital read 11 sama dengan baik ataupun sama dengan 1 ataupun sama dengan true, itu sama aja kalau boolean seperti ini. Nah, sukses compile. Sekarang kita cek apa hasilnya. Ketika logikanya 0, ini kan belum diklik ya, logikanya 0, maka LED juga mati. Tapi ketika diklik LED hidup, dilepas mati lagi, seperti itu. Nah, di sini mungkin ada ada yang bertanya-tanya, kenapa harus pakai resistor ini? Kenapa enggak langsung aja button masuk ke pin digitalnya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Biar nggak short circuit Mas. Kalau short circuit sih enggak. Mungkin ada jawaban lain.
Ini saya tunggu sampai 741. Kalau memang belum ada jawaban nanti langsung saya jelaskan aja kenapa alasannya kok ada resistor di sini. Karena itu mas, pin digital mendeteksi mendeteksi sinyal 1 dan 0. Untuk 1 itu VCC dan juga 0 itu untuk ground mas. 1 VCC, 0 itu ground. Ya, Mas. Kalau misalnya tak balik boleh enggak? Misalnya apa namanya, resistornya yang di sini, buttonnya yang di sini. Bisa aja mas, kalau untuk non aktif mungkin mas. Apa Saya nyobanya kalau aktif yang aja mas. terjadi apa kalau misalnya tak balik? Nyala terus mas. Nyala terus? Yakin? Iya. Oke. Tapi Yakin mas. Oke, kita buktikan ya. Yakin. Yakin. Siap. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah menjawab. Jadi kita langsung aja. Di sini ada istilah dalam rangkaian elektronika yang dinamakan pull up ataupun pull down circuit. Aneh. Ini sudah kelihatan. Halo, sistem. Lalu kita ambil namanya logic probe. Logic probe ini kalau di simulator untuk memberitahu kita kondisi logikanya yang ada, maksudnya apa namanya, dia ini 1 atau 0 gitu. Oke, sekarang kita buktikan apakah nyala terus ya. Kita play. Nah, jadi kalau apa? Oh, sorry, ini salah. Keterangannya salah. Yang ini pull up, yang ini pull down. Ini. Jadi ini pull down ya. Ketika kita lepas buttonnya dalam posisi open, logikanya 0 dan di sini logikanya 1 untuk pull up. Lalu ketika kita tekan ini 1, ketika kita tekan ini 0. Jadi logika kebalikannya. Jadi tidak nyala terus ya. Tapi tidak apa-apa, bagus sudah ada ini satu untuk jawab. Kenapa harus ada resistor untuk ini untuk tambahan pada rangkaian? Karena di rangkaian elektronika digital itu ada istilah floating. Sebenarnya kalau digital bukan sih, itu ada hubungannya sama elektronika analog juga. Jadi ketika ada impedansi yang besar, itu nanti akan menyebabkan floating. Floating itu jadi kondisi di mana sebuah rangkaian itu
kondisinya bukan 1 tapi juga bukan 0. Akhirnya microcontroller itu bingung mengolahnya. Bukan microcontroller sih. Nanti kalau kalian nyoba IC-IC digital itu juga kadang ada kejadian floating juga. Kalau di simulator sih nggak kelihatan biasanya. Kalau kalian mau nyoba nyoba lihat contoh floating itu saya pernah ngupload di channel YouTube. Nanti saya kirim linknya. Itu ada contoh ketika floating. Itu waktu itu nyoba pakai STM32 sih. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Kalau pembahasan masalah floatingnya itu masih berhubungan. Nah, tapi kan kalau nambah resistor dalam asumsi kita membuat suatu proyek itu kan pasti menambah biaya meskipun sedikit lah. Tapi kalau misalnya nanti kita punya banyak button, pasti makan biaya dan juga makan tempat di PCB-nya. Nah, di Arduino itu ada solusinya, yaitu input ini bukan sekedar input tapi langsung aja dijadikan input pull up. Nanti ada rangkaian yang harus diubah di bagian buttonnya. Ketika sudah declare sebagai input pull up, ini kita delete saja. Logikanya kebalikan karena seperti pull up tadi ya, ketika lepas bajanya 1 tapi ketika terpasang 0. Jadi kalau kalian mau sesuai kondisi yang awal tadi yang sudah dibahas, ya tinggal ini diganti saja. Ini jadi low, ini ini ya jadi low. Jadi low. Nah, ketika logika 1 ini mati, tapi ketika logikanya 0 ini hidup. Itu untuk pembacaan kondisi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mas. Ya, silakan. Halo. Halo, silakan. Kan push button ini kan termasuk sinyal analog kan mas. Kenapa kok tidak masuk ke pin analog input A0 sampai A5 ini, dan di program yang tadi tidak masuk program namanya analog gate, kok digital gate gitu mas? Mungkin pertanyaannya tak lempar ke teman-teman yang lain. Button ini termasuk komponen analog atau digital? Sebenarnya bukan masalah komponen analog atau digital. Jadi gini aja, sebenarnya singkatnya ya, nggak jadi tak lempar. Jadi untuk kenapa kok kita pakai pembacaan digital dan bukan analog? Itu karena kita hanya butuh data digital untuk pembacaannya yang ini. Jadi data digital kan antara 1, kalau enggak ya 0. Meskipun nanti nilai tegangannya itu bervariasi, selama dia kalau di rangkaian digital itu antara 2 sampai 5 volt itu terbaca sebagai logika 1. Ya, itu digital sebagai state high. Kalau misalnya di bawah 1, sekian atau mendekati 0 lah, itu di bawah 0,8 itu low logikanya, seperti itu. Enggak? Sudah jelas belum? Kok tidak masuk ke pin A0 sampai A5 ini? Kenapa mas? Kalau pin A0 sampai A5 sebenarnya bisa aja kita masukin ke pin A0 sampai A5. Cuma biasanya pin A0 sampai A5 ini untuk pembacaan data yang dia itu analog, dan tingkatan-tingkatannya dari 0 sampai, katakan samplingnya Arduino itu biasanya 0 sampai 1023 nggak sih? Itu. Jadi 0, tapi kadang kita butuh angka di tengah-tengah itu kan kalau pakai pembacaan analog. Ya enggak?
anu nggak, bingung nggak? Terima Jadi kasih. gimana? Iya mas. Jadi contohnya kalau di pin analog itu biasanya pakai komponen-komponen yang dia juga nilainya analog. Baik mas, terima kasih. Apa tingkatan-tingkatannya? Maksudnya ada apa ya, variasi nilainya. Jadi nggak selalu hidup atau mati, tapi yaitu nilainya tuh range antara 0 sampai sampling Arduino itu 1023. Mungkin kalau ada yang ingat koreksi aja. Gimana? Mungkin apakah sudah terjawab? Sudah membantu mas, terima kasih. Gimana? Sudah membantu mas. Oh ya. Siap. Ada lagi? Izin bertanya mas, Ayo silakan. itu yang di port 0 sama port 1 itu ada RxTX, itu maksudnya gimana ya mas? Oh ini kita bahas di mungkin pertemuan selanjutnya sih. Ini itu apa, untuk komunikasi serial, apa lebih tepatnya komunikasi UART. Itu jadi kan ada beberapa macam protokol komunikasi yang bisa dipakai di Arduino. Ada I2C, ada SPI, salah satunya juga UART. Nah ini UART ini pakainya ini pin ini. Apa sudah menjawab? Soalnya kan apa, banyak yang menyarankan untuk tidak menggunakan port 0 dan port 1 untuk outputan. Oh, sebenarnya ya sih, sebenarnya bisa. Kalau mau dipakai pun bisa. Cuma kalau misalnya, ya benar, kalau disarankan emang menghindari itu karena ya satu-satunya pin yang bisa, setahu saya satu-satunya pin yang bisa dibuat komunikasi serial di board Arduino Uno ya ini di PD0 sama PD1 ini di apa? Ini ada TXRX-nya ini, gitu. Tapi kalau mau dipakai buat naruh output selama kalian baru nggak pakai komunikasi serial, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi nggak masalah ya mas, Oh, kalau mau dipakai sekedar untuk coba-coba nggak ada masalah. outputan gitu. Mau dipakai buat outputan. Soalnya kan katanya kalau mau pakai pin 0 dan pin 1 itu jangan ada yang dipasang dulu di port 0 sama pin 1 sama pin 2. Jadi Oh. diprogram dulu baru nanti dipasang. Jangan ketika kondisi Paham, sudah paham. dipasang. Iya, paham maksudnya. Iya, karena apa namanya, di beberapa protokol untuk pemrogramannya upload program di Arduino itu memang menggunakan serial. Jadi kalau ada komponen lain itu bisa mengganggu proses mengupload program ke board Arduino-nya. Paham nggak? Iya paham. Nah, Jadi itu. katanya itu banyak yang jadi kesalahan di situ dan membuat Arduino-nya itu rusak. Ya bisa. Gimana ini? Belum pernah dengar sih kalau sampai rusak, cuma memang mengganggu proses penguploadan memang. Dulu biasanya saya itu sih pakai modul Bluetooth, itu kan biasanya pakainya juga serial. Itu kalau misalnya modul Bluetooth-nya masih terhubung terus saya program, itu memang programnya pasti gagal masuk, yaitu gara-gara port serialnya itu dipakai dua device sekaligus. Gimana? Sudah cukup menjawab? Cukup mas. Terima kasih. Ya. Kalau belum ada tenang, kalian bisa tanya lagi sebenarnya mas habis ini. Soalnya sekarang saya mau gantian ngasih masalah ke kalian. Jadi sekarang coba masing-masing yang ini instalasinya nggak ada masalah,
coba bikin lampu lomba cerdas cepat, maksudnya lomba itu cepat-cepatan jawab itu menggunakan Arduino, pakai 3 LED, 3 button untuk peserta dan satu button, salah satu button ditekan, misalnya kan ada 3 button ya peserta, itu satu button ditekan, lampu 1 hidup, lampu 2 dan 3 mati. Begitu kalau di kondisi lain button 2 yang ditekan, lampu kedua itu hidup, yang lain mati, dan seterusnya. Nah, kondisi lainnya, bukan kondisi lainnya, bersamaan dengan itu button yang lain ketika terlambat menekan button peserta lain gitu ya, kan ada 3 button. Kalau button 1 sudah ditekan, ya sudah, button 2 sama button 3 mau diklik seperti apapun, lampunya nggak akan hidup. Jadi yang hidup cuma lampu 1 itu doang. Terus gimana caranya biar kondisinya kembali ke awal lagi, yaitu button juri. Satu button, kan ada 4 button ya. Button juri ini nanti ketika diklik, dia nanti semua LED mati lagi seperti semula. Kondisinya menjadi awal lagi, ya sudah, nanti kembali ke pembacaan kondisi pertama lagi, menunggu ada salah satu button yang ditekan, nanti salah satu lampu hidup. Ada yang ditanyakan enggak dari permasalahannya ini? Kalau nggak ada bisa dicoba dulu. Nah, sembari kalian mencoba ini, untuk teman-teman yang tadi ada masalah atau masih ada pertanyaan lain, silakan. Jadi, oh ya, sebelumnya untuk Mas Victor, ini sampai jam berapa ya sesinya ini? Sampai 8:30 bisa, Mas. 8:30 ya? Cukup nggak kira-kira? Oh, cukup nggak kira-kira? Cukup. Ini Oke, maksudnya gini, ini yang ini silakan dicoba. Nanti kalau ada yang sudah selesai langsung lapor. Kalau ada yang dapat masalah pun juga langsung lapor aja. Jangan cepet-cepet lapor. Yang aja, yang sudah selesai aja nanti cepet lapor. Nanti bisa share screen, tunjukin ke kita hasilnya seperti apa. Kalaupun nggak selesai sekarang juga nggak apa-apa. Pertemuan depan masih bisa dipertontonkan. Tapi ya kalau bisa sih selesai sekarang biar nggak ada nggak kepikiran hal yang di sini. Maksudnya kalian kalau udah keluar dari sesi ini tuh udah fokus sama urusannya sendiri-sendiri lah. Ada banyak kerjaan juga kan pasti. Ini tak copy ke chat. Untuk teman-teman lain, kalau misalnya ada permasalahan tadi, masalah instalasi ataupun yang tadi saya jelasin masih ada yang belum paham, itu bisa tanya atau bahkan sekalian share screen juga nggak apa-apa, nanti langsung bilang aja, langsung minta izin untuk share screen, nanti saya matikan presentasinya, saya nanti gantian lah. Oke. Saya tunggu. Oh iya, untuk yang ini di permasalahannya yang saya kasih tadi, masalah lampu lomba cerdas cepat. Kalau misalnya kalian belum bisa bikin rangkaiannya, itu bisa juga ngajuin dulu flowchartnya aja, nggak usah rangkaiannya dulu, flowchartnya. Gimana caranya memodelkan permasalahan ini menjadi sebuah flowchart dulu aja. Jadi terserah kalian mau garap flowchart dulu atau mau langsung, penting apapun hasilnya itu kalian bisa sharing-sharing lah. Nanti kita langsung bahas bareng-bareng.
Nah, saya matiin share screen-nya aja ya. Oke teman-teman, silakan yang tadi install softwarenya ada yang kesulitan dan lain-lain itu bisa ya tanyain ke sini aja. Bisa share screen juga ya, gampang. Mantap, di copy kodenya. Mana ada yang anu? Ya, di chat. Oh, enggak, ini ngopi error ini. Iya. Ngopi kode. Kode error maksudnya, kode error. Oh, siap. Bisa share screen aja, Mas Adit Prasetyo. Nah, kalau masa instalasi mending share screen aja. Bisa kan share screen ya? Ini udah diatur biar semua bisa share screen. Bentar, masalah itu ya, masalah 4 argumen. Itu di di laptopnya sampean udah ada Python belum? Saya sudah, Mas. Belum, saya Sudah belum. ada? Enggak, yang ini, yang apa namanya, yang share screen ini siapa? Aditya Belum. Prasetyo ya? Iya, Belum saya ya? Mas. Belum ada. Jadi anu aja, install Python dulu, install Python di manual buat ke sistemnya, biar nanti bisa buka command prompt-nya itu bisa buka PIP
bisa buka VIP. Nanti setelah itu coba di refresh VS Code-nya. Kalau misalnya masih ada masalah baru pakai langkah selanjutnya. Coba install Python dulu. Oke, siap Mas. Oke. Mungkin ada yang lain? Untuk yang pull up sama pull down tadi, linknya sudah share di grup yang Roboholic program. Itu nanti kalian langsung klik itu langsung bagian pull up and pull down circuit. Di situ ada penjelasan sama di programnya nanti ada contoh lebih rinci masalah pull up sama pull down.
Yang Septian JRG itu udah atau belum Mas ya? Mana? Oh, Yang di chat ini ada Mas Septian JRG. Yes. Captain CRG Insan Performa itu. Eh, boleh tolong apa? Share screen. Oh ya, sama bintang Desta ini udah bisa belum? Dulu aja, Septian dulu. Bintang Desta ini gampang, nanti tak jelasin. Oke, Oh yang iya, Septian dulu. izin share screen Mas ya. Oh iya, silakan. Apa sudah terlihat Mas? Sudah. Ini Mas. Eh, Pilotnya kok nggak ada ininya, nggak ada ininya apa error message-nya What? biasanya kan ada di pas Kurang tahu Mas. coba di uninstall coba lagi saya terus reinstall ya? di-install lagi. Oh iya Mas. Oh. Platform IO. Platform IO. Install. Nah, nggak muncul Mas. Oh, ini. Nah, ini Nah, masih sama Mas. File lagi. Aduh, kok pesannya itu tadi. Biasanya tuh ada pesan error message. Oh, coba buka user directory di komputermu itu User. di data C LC. local disk itu, terus User. di users, Iya. klik terus yang HP itu, Iya. terus yang platform IO itu delete. Oke. Udah. Terus sekarang VS Code-nya di close, Terus. terus install ulang, coba dibuka terus install ulang. Oh iya. Platform.
ini di reinstall Mas ya? Di uninstall dulu. Iya. Itu uninstall. Belum keluar itu nih. Notifikasi. No view is active. Coba di apa? Itu Iya, VS Code tadi di close ya? sudah di close Mas. Sudah sempat di close. Iya, sudah. Sebentar. Itu yang di samping kiri itu ada ikonnya, coba diklik. Alien itu di bawah. Yang bawah Bawah. sendiri. Oh ini. Kiri. Nggak ada apa-apa nih. Coba di uninstall lagi coba. Anissa. Di Reload. reload. Aduh. Install. Nah, ini tunggu aja loading dia. Iya. Nah, masih tetap Mas file. Oh, udah install Python belum sebelumnya? Python Bukan Sudah. bukan yang ekstensi, yang apa di sistem. oh belum. Di sini Install Python dulu aja yang di environment itu lah. buat komputernya, bukan yang di extension. Iya. Ya udah Mas, makasih Mas ya. Siap. Izin stop sharing. Oke, silakan. Sama sekarang bintang tadi masih belum bisa. Kalau belum bisa tak share screen-nya. Masih belum bisa. Sekarang share screen. Ya, sudah terlihat ya. Untuk compile-nya tadi diklik yang logo platform IO ini. Terus sudah di sini nanti ada di project task ini biasanya sudah ada default sama Uno. Sama aja sih, biasanya tetap bisa dua-duanya. Kalau dikeluarin kan ada. Nah, compile pakainya kalau upload ini nanti upload pakai apa namanya? Software. Ini kok software, pakai hardware yang asli, pakai Arduino-nya, ada Arduino-nya gitu. Sudah jelas belum? Siap, sip. Mas mau nanya Mas, Oh ya, itu yang di soal tuh kalau misal diklik sekali terus nyala terus gitu Mas? dia nyala terus sampai lampu juri, sampai buttonnya juri itu ditekan. Oh, oke. Terima kasih Mas. Sip.
Mungkin ada yang udah bisa atau apa mendapat masalah bisa sharing. Itu sih mas, masih bingung cara nyalain terus itu gimana? Cara apa? Sintaksnya Apa nggak nyalain tahu. terus ya? Iya, sintaksnya nggak tahu. Mau dibahas sekarang? Ya, ini kenapa? Mas ini proyektasnya aja di refresh aja untuk untuk bintang di VS Code-nya di close terus dibuka lagi. Emang kadang gitu. Nanti kalau misalnya tetap kosong baru coba taruh lagi. Gimana untuk Muhammad Abdul Aziz? Masih proses, Mas. Oh, siap. Proses. Untuk Mas Victor ini sampai 8:30 pas apa ada perpanjangan dikit? Kalau emang bahas ini nggak apa-apa lah, toleransi aja. Toleransi dikit ya. Ya. Ini tak tunggu mungkin salah satu kalau memang misalnya kira-kira nggak sampai 5 menit ada yang bisa nyelesain atau seenggaknya ada pencapaian terakhir bisa sharing dulu, nanti setelah itu saya bahas kalau penyelesaian dari saya sendiri kayak gimana untuk permasalahan tadi.
atau tetap kosong untuk bintang ini? Emang anu sih, emang kadang nebak. Biasanya sih solusinya yaitu apa? Di open close open close open close. Nanti kadang-kadang muncul sendiri. Itu kosong, nggak ada loading sama sekali. Apa sempat loading tapi tetap kosong gitu. Oh, siap. Asal udah bisa ya udah. Untuk sekarang Muhammad Junaid ini ada mau menyampaikan sesuatu. Nah, sudah buntu apa masih butuh waktu? Kalau misalnya memang benar-benar buntu, saya apa namanya? Bukan saya sih. Kita bahas bareng-bareng. Gimana? Setelah install Python-nya, install ulang lagi anunya platform IO-nya. Siap. Oke, permasalahan tadi apa perlu kita bahas? Gimana teman-teman? Yang soal lomba apa? Lampu untuk lomba cerdas cepat. Oke, kita bahas ya. Gimana? Mas. Boleh dibahas. Iya boleh mas. Siap. Oke, saya izin share screen lagi. Ini untuk yang apa namanya penasaran, kalau misal malah bingung sama soalnya, ini hasilnya tuh nantinya tuh seperti ini yang diharapkan. Jadi kan ini ada 3 button ya, ada buttonnya peserta pertama, peserta kedua, peserta ketiga, sama juri. Ketika salah satu aja ditekan, misalnya button kedua, lampu kedua hidup, mau ditekan yang ini kayak gimana pun tidak bakal berubah, yang ini nggak bakal nyala, ini juga. Tapi ketika lampu juri ditekan, kok lampu button juri ditekan, mati, jadi kondisi awal lagi. Jadi setelah ini 3 button ini bisa diklik lagi. Ini juga sama
begitu seterusnya. Tuh, terus kodenya gimana Mas? Kayak gini. Oh, buka. Bisa dianu ya? Apa? Bisa sih. Aku yang nggak ngerti caranya apa. Ngezoom tulisan biar fontnya agak besar. Scroll barangkali Mas. Kenapa? Kontrol terus scroll biasanya. Kontrol scroll. Coba. Kontrol Bisa nggak? scroll. Kontrol sama scroll. Ya, biasanya pakai gitu tapi ini nggak bisa. Ah. Oke. Ya. Oke, tapi kelihatan ya tulisannya. Kelihatan nggak? Kelihatan Mas? Kurang ya. Atau coba pakai notepad terus di Oh, itu kan biasanya bisa. bisa di copy ke notepad. Oke. Yang include ini nggak usah dibahas lagi. Condition nggak usah dibahas lagi. Sekarang condition dibahas sih. Oke, ini yang void setup-nya dulu. Nah, di sini ada integer condition. Ini saya pakai array, jadi dia ada condition 0, ada condition 1, condition 2. Ini buat menyimpan kondisi masing-masing button. Menyimpan. Jadi ketika diklik nanti dia menyimpan nilai 1, ketika lepas dia menyimpan nilai 0. Oke, selanjutnya ini ada void setup. Void setup ini masing-masingnya ya untuk deklarasi itu masing-masing pin 13. Jadi ada dua metode untuk deklarasi. Kalau misalnya kalian menyusun pin secara berurutan ya, apalagi pinnya itu sama-sama output. Kalau misalnya 33 outnya output, ini cara biasa kan kayak gini. Terus 13 output, 12 output, 11 output. Ini cara lain biar lebih menyingkat kode bisa pakai for. Ini yang sudah belajar pemrograman sih sudah mengerti fungsinya for. Belum Mas? Belum. For itu fungsi pengulangan. Halo, gimana? Oke, tak lanjutin ya. Jadi for ini fungsi pengulangan sama seperti while. Jadi dia mengulang terus selama kondisi ini terpenuhi, kondisi di sini terpenuhi. Ini maksudnya gimana? Jadi for integer Ini deklarasi variabel baru i sama dengan 10. Jadi nilai i sama dengan 10. Dia nanti for ini akan mengulang selama i ini nilainya masih lebih dari 6. Lalu di setiap pengulangan i akan berkurang 1. Jadi ketika siklus pertama pin mode dideklar ada declare pin mode 10 sebagai input pull up. Terus habis itu yang siklus kedua pin 9 sebagai input pull up. Lalu 8, 7 sudah 7 berhenti karena kan sudah batas akhir. Dia nggak boleh sampai 6. Sampai for ini ada kebingungan nggak? Kalau emang belum ada, saya lanjut aja. Nah, di sini yang void loop-nya, inti dari algoritma pemrogramannya. Nah, ini void loop kan pengulangan terus ya. Dia akan selalu pada kondisi awal, dia selalu membaca perubahan kondisi pada button, dan perubahan kondisi itu disimpan di variabel condition. Lalu di sisi lain selalu memastikan LED itu posisinya pada posisi awalnya itu selalu mati. Ini caranya juga pakai for ini biar menyingkat jumlah baris kode, jumlah baris pemrograman. Itu. Nah, sekarang baru di bagian intinya. Gimana sih caranya biar kalau ditekan terus dilepas itu nyala terus? Jangan pakai if, tapi pakainya while. Jadi selama condition ini nilainya kan ini kan
gambarannya kalau kita klik ya, kalau kita klik button condition 0 itu nilainya sama dengan 1, sama dengan 0, sama dengan 0 karena kan pull up ya. Tapi kalau pas dilepas 1 gitu, pas ditekan sama dengan 0. Ini maksudnya integer negasi. Ini kan apa? Operator dalam bahasa C itu salah satunya ini tanda seru itu maksudnya not. Jadi ketika nilainya itu condition itu bukan sama dengan 1, yakni nilainya 0, ini sebenarnya bisa ditulis dengan metode lain seperti ini. Bukan sama dengan height, atau bisa bukan sama dengan 1. Tapi kalau mau lebih singkat lagi ya seperti ini tadi. Ketika button 1 ditekan, ketika kondisi ini sama dengan 0, dia akan mengulang terus. Nah, pas pengulangan di sini, dia kan tidak bisa baca perubahan kondisi button. Jadi sekalipun button dilepas, dia masih dapat informasinya itu bahwa condition itu nilainya masih 0. Jadi perubahan yang di sini kan tidak jadi ketika ada while, dia muternya di sini, dia nggak bakal jalan ke bawah sampai habis itu ke atas lagi. Dia muter di sini terus sampai ada yang bisa nge-break. Apa breaknya? Untuk keluar dari loop ini, keluar dari siklus ini, dia harus ini. Ketika pembacaan buttonnya juri itu ditekan, dia akan nge-break keluar dari kondisi ini ke bawah. Karena ini void loop kan, dia ke atas lagi, baca lagi. Oh, di sini lepas semua, 0 semua. Berarti ini dikembalikan juga, LED-nya juga dijadikan 0 semua lagi. Gimana? Rumit nggak? Berarti pakai infinite loop ya Mas ya? Kan itu pakai kondisi while di kondisi yang tetap gitu. Ya, pakai while, terus dia di while itu jangan dikasih tahu kondisinya button. Maksudnya, tahu kan maksudnya? Jadi dia nggak ada, ini jangan dimasukin ke while sini. Jadi ini jangan sampai masukin ini ke sini. Nah, sama aja, hampir nggak beda sama if kalau kayak gini. Ini biarkan kayak gini. Jadi ketika dilepas pun, buttonnya dilepas, dia tetap siklus terus, baru sampai ini. If break ini maksudnya fungsi keluar dari loop. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi, atau misalnya nanti mau tanya di grup sih nggak ada masalah. Ini nanti yang hasil hari ini saya share kok linknya, saya upload ke GitHub, nanti tak share ke grup. Oke, kalau dari saya cukup itu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Victor. Oke, makasih Mas Ali. Jadi itu ya teman-teman, tentang kita belajar awal dari pakai ekstensi GPIO buat ya pembelajaran permulaan kita lah, buat nantinya bisa makin variatif materi-materinya. Oke sih, dan mungkin sekali lagi kita ulangi ya, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup. Dan ini kita UKM hari ini tadi direkam kok ya, jadi nanti diupload juga di YouTube dan teman-teman bisa nonton ulang, barangkali ada yang belum juga dipahami. Oke, karena dari Mas Ali cukup ya, dari aku juga cukup sih, bisa
bisa ditutup dulu buat hari ini. Kita ketemu insya Allah. Oh, minggu depan UTS ya? Ya berarti habis UTS lah. Oke. Semoga lancar ya teman-teman UTS-nya. Semoga bisa ngerjain lah dan dapat hasil yang terbaik. Oke. Ya, sekian ya dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah hadir dan minta maaf barangkali ada kesalahan. Oke, aku tutup dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Mas Alikam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Izin live Mas. Yuk. Ya, Izin live Mas. oke, terima kasih semuanya.